Tak semua legenda hidup di atas panggung. Sebagian terkubur dalam senyap, menyamar sebagai manusia biasa, menunggu takdir mengetuk dengan cara paling kejam. Di tanah Madura, nama-nama besar pernah ditakuti lebih dari kematian itu sendiri. Mereka yang mengangkat celurit bukan untuk kesombongan, melainkan untuk kehormatan. Namun waktu adalah algojo paling halus, ia menghapus nama, memudarkan ingatan, dan memaksa para jawara hidup sebagai bayangan dari dirinya sendiri. Salah satunya kini berdiri di pinggir jalan, memegang tusuk sate, bukan senjata. Senja jatuh perlahan di sudut desa pesisir Madura, ketika asap sate mengepul dari gerobak tua yang catnya telah mengelupas dimakan usia. Di balik asap itu berdiri seorang kakek kurus bersarung lusuh, wajahnya penuh garis-garis keras yang tak pernah dihapus waktu. Tangannya bergetar halus saat membolak-balik sate di atas bara, namun matanya tetap tajam, seperti menyimpan kisah yang tak pernah diucapkan. Orang-orang mengenalnya hanya sebagai Sarbini, penjual sate keliling yang jarang bicara. Setiap sore ia datang, setiap malam ia pergi, tanpa pernah terlibat obrolan panjang atau senda gurau. Senyumnya tipis, hampir tak terlihat, seolah ia telah lama belajar bahwa terlalu banyak bicara hanya akan mengundang luka lama terbuka kembali. Angin laut membawa aroma asin yang bercampur dengan bau daging terbakar, menyelimuti suasana senja dengan ketenangan palsu. Anak-anak berlarian, motor melintas, dan pedagang lain mulai berkemas. Namun Sarbini tetap berdiri di tempatnya, seolah menunggu sesuatu, atau seseorang, yang belum ia sadari akan datang. Di bawah gerobaknya, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Tak ada yang tahu isinya, dan tak ada yang pernah berani bertanya. Kotak itu selalu berada di sana, seperti bayangan setia yang tak pernah meninggalkannya, meski dunia telah lama melupakan siapa Sarbini sebenarnya. Sesekali, ketika api menyala terlalu besar, Sarbini menarik napas panjang, dan matanya kosong menatap bara. Dalam kilatan singkat itu, wajahnya berubah, bukan lagi wajah penjual sate tua, melainkan wajah seseorang yang pernah berdiri di antara hidup dan mati, di atas tanah merah yang basah oleh darah dan sumpah. Namun kilatan itu segera padam. Sarbini kembali menunduk, menaburkan bumbu kacang dengan gerakan perlahan. Ia tahu, masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit, dan waktu itu seringkali datang melalui kesombongan orang lain. Langit berubah jingga kehitaman saat azan maghrib terdengar dari kejauhan. Sarbini berhenti sejenak, menutup mata, dan berdoa dalam hati, doa yang bukan meminta rezeki, melainkan memohon agar hari ini berlalu tanpa membuka kembali pintu yang telah lama ia segel rapat. Namun di sudut jalan itu, di bawah senja yang hampir mati, asap sate terus mengepul. Dan bersama asap itu, takdir mulai bergerak pelan, menyiapkan pertemuan yang akan mengubah segalanya, pertemuan yang kelak membuat satu desa mengingat kembali nama yang seharusnya tetap terkubur. Asap sate masih menggantung di udara ketika suara knalpot meraung kasar memecah ketenangan senja. Dari ujung jalan, 3 motor masuk tanpa peduli pejalan kaki, berhenti mendadak tepat di depan lapak-lapak kecil. Orang-orang yang tadi santai mendadak menunduk, seolah refleks lama yang lahir dari ketakutan yang sudah terlalu sering mereka rasakan. Di antara mereka turun seorang pria bertubuh tegap, bertato di lengan, dengan senyum miring penuh kesombongan. Namanya Rangga, preman yang menguasai wilayah pasar dan jalan pesisir itu. Setiap langkahnya berat, penuh keyakinan bahwa dunia di bawah kakinya adalah miliknya. Para pedagang saling pandang, tangan gemetar merogoh saku, menyiapkan uang yang bahkan belum tentu cukup untuk makan malam. Tak ada yang berani membantah, tak ada yang berani menatap mata Rangga terlalu lama. Kecuali satu orang, kakek penjual sate di ujung jalan. Rangga berhenti tepat di depan gerobak Sarbini. Asap sate menyelimuti wajah mereka berdua. Sang kakek tetap membolak-balik sate, seolah kehadiran Rangga tak lebih dari angin lewat. Tatapan Sarbini datar, tenang, dan itulah yang membuat Rangga tersinggung, lebih dari sekadar penolakan, itu penghinaan diam-diam. "Pak Tua, kau tuli atau sok jago?" Suara Rangga keras, diselingi tawa anak buahnya. Namun Sarbini hanya mengangkat wajahnya perlahan. Mata tua itu menatap lurus ke arah Rangga. Tidak takut, tidak menantang, hanya tenang, ketenangan yang asing bagi seseorang yang terbiasa ditakuti. Untuk sesaat, suasana seperti berhenti. Rangga merasakan sesuatu yang tak ia pahami, getaran tipis di dadanya, seperti peringatan yang tak punya suara. Tapi kesombongan lebih cepat dari nurani. Ia melangkah maju,
menghantam gerobak sate dengan telapak tangannya hingga tusuk sate bergetar. "Besok sore, kau siapin diri," ujar Rangga dingin. "Aku gak suka orang tua sok kuat." Ia tertawa, berbalik, dan pergi bersama anak buahnya, meninggalkan debu, ketakutan, dan keheningan yang menyesakkan. Sarbini menunduk kembali. Tangannya masih gemetar halus, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang telah lama tertidur kini terusik. Di bawah gerobak, kotak kayu itu seakan terasa lebih berat dari biasanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Sarbini tahu, doa agar masa lalu tetap terkubur, tidak lagi dikabulkan. Malam turun tanpa ampun setelah motor-motor itu menghilang di tikungan jalan. Lapak-lapak lain segera ditutup, seolah takut bayangan Rangga kembali sewaktu-waktu. Hanya gerobak Sarbini yang masih berdiri, diterangi lampu minyak kecil yang cahayanya redup namun teguh melawan gelap. Beberapa pedagang mendekat dengan wajah cemas. Mereka berbisik, menyarankan Sarbini untuk pergi dari desa itu sebelum semuanya terlambat. Namun sang kakek hanya mengangguk pelan, tanpa sepatah kata. Tatapan matanya kosong, bukan karena tak peduli, melainkan karena pikirannya sedang melayang jauh ke masa yang tak ingin ia ingat. Saat ia merapikan gerobak, bayangan wajah Rangga kembali terlintas. Bukan wajah preman itu yang mengganggunya, melainkan caranya memegang tubuh, liar, tak terlatih, penuh amarah. Sarbini mengenali tipe itu. Dulu, orang seperti itulah yang paling cepat mati di tanah Carok. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Angin malam menyibakkan sarungnya, memperlihatkan bekas luka panjang di betisnya. Luka yang bukan sekadar bekas senjata, melainkan tanda bahwa ia pernah berdiri terlalu dekat dengan maut dan berhasil kembali. Di rumah kecilnya, Sarbini duduk di lantai tanah, menyalakan lampu minyak, lalu membuka kotak kayu di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya terbaring celurit tua, gagangnya sudah menghitam, namun bilahnya masih menyimpan kilau dingin yang tak pernah mati. Tangannya menyentuh bilah itu dengan hormat, bukan nafsu. Dalam diam, kenangan menyerbu, teriakan, debu merah, sumpah yang diucapkan di hadapan leluhur. Sarbini memejamkan mata. Ia pernah berjanji tak akan mengangkat celurit itu lagi, kecuali kehormatannya diinjak-injak. Di tempat lain, Rangga tertawa keras bersama anak buahnya, menceritakan bagaimana ia akan mempermalukan penjual sate tua itu. Baginya, ini hanya hiburan. Sebuah pertunjukan ego yang akan membuat namanya semakin ditakuti. Sarbini menutup kembali kotak kayu itu perlahan. Tatapannya mengeras, namun wajahnya tetap tenang. Di dalam dirinya, keputusan telah diambil. Bukan untuk membalas hinaan, melainkan untuk mengakhiri kesombongan yang telah melewati batas. Tatapan yang tadi tak takut, kini telah berubah menjadi janji. Pagi datang dengan langit kelabu. Seolah desa itu sendiri ikut merasakan beban yang menggantung di udara. Sarbini kembali mendorong gerobak satenya ke tempat biasa, langkahnya pelan namun pasti. Wajahnya tetap sama, tenang, sederhana, tak ada yang menyangka badai sedang menunggu hanya hitungan jam. Belum genap matahari meninggi, suara tawa kasar terdengar lagi. Rangga datang lebih cepat dari biasanya, seolah ingin memastikan seluruh desa menyaksikan pertunjukan yang telah ia rencanakan. Orang-orang mulai menjauh, memilih menjadi penonton bisu daripada korban berikutnya. Rangga berdiri di depan Sarbini, matanya menelanjangi tubuh renta itu dari ujung kepala hingga kaki. "Masih jualan juga," ejeknya. "Aku kira semalam kamu sudah kapok. Atau memang orang tua keras kepala?" "Iya." Sarbini tetap diam, hanya mengipas bara dengan gerakan pelan. Diamnya membuat Rangga semakin berani. Ia menendang ember arang hingga abu beterbangan, mencemari sate yang sedang dibakar. Beberapa warga menutup mulut, menahan napas, menunggu reaksi yang tak kunjung datang. "Kau tahu apa yang paling lucu?" Rangga mendekat, suaranya merendah namun penuh racun. "Orang sepertimu ini hidup cuma menunggu mati. Tak berguna, bahkan kalau kau hilang hari ini, tak ada yang peduli." Kalimat itu menghantam lebih keras dari tamparan. Untuk sesaat, tangan Sarbini berhenti bergerak. Matanya terangkat, menatap Rangga lurus-lurus. Bukan amarah yang terpancar, melainkan kesedihan yang dalam, kesedihan seorang pria yang pernah mengorbankan segalanya demi harga diri. Sarbini melangkah satu langkah ke depan. Suaranya rendah, nyaris berbisik, namun cukup untuk membuat Rangga terdiam. "Nak, ada kata-kata yang tak boleh kau ucapkan pada orang tua. Karena kau tak pernah tahu, siapa yang sedang kau bangunkan." Rangga tertawa keras,
menganggapnya lelucon. Namun bagi Sarbini, hinaan itu telah melewati batas terakhir. Saat Rangga pergi dengan ejekan, Sarbini berdiri lama di tempatnya. Di balik wajah tenangnya, sumpah lama telah terucap kembali, dan celurit tua itu kini bukan lagi sekadar kenangan. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Sarbini pulang dengan langkah berat, gerobaknya ditinggal di sudut rumah bambu yang nyaris roboh. Hinaan Rangga masih terngiang di kepalanya, bukan sebagai amarah, melainkan sebagai luka lama yang kembali disayat. Di dalam rumah, Sarbini duduk perlahan, melepas sarungnya dengan tangan gemetar. Cahaya lampu minyak menyinari tubuhnya yang penuh bekas pahatan waktu. Di betis kirinya, terbentang luka panjang, menonjol dan kasar, bekas sabetan celurit yang hampir merenggut nyawanya puluhan tahun silam. Ia menyentuh luka itu, bukan dengan rasa sakit, tetapi dengan ingatan. Tanah merah, teriakan, darah yang mengalir, dan sorak orang-orang yang dulu menganggap Carok sebagai penentu kehormatan. Sarbini muda pernah berdiri di tengah lingkaran itu, tak gentar, tak ragu. Namun satu malam mengubah segalanya. Sebuah duel yang dimenangkan, tapi meninggalkan kematian yang tak bisa ditarik kembali. Sejak saat itu, Sarbini mengubur namanya, mengubur celuritnya, dan memilih hidup sebagai orang biasa, sebagai penjual sate yang tak ingin dikenal siapapun. Sarbini berdiri, berjalan terlatih menuju sudut rumah, lalu membuka papan lantai yang longgar. Di sanalah kotak kayu itu disimpan, berbalut kain putih yang telah menguning. Ia mengangkatnya dengan kedua tangan, seolah mengangkat beban yang tak pernah benar-benar ia lepaskan. Kotak itu dibuka perlahan, celurit tua terbaring di dalamnya, bilahnya kusam namun utuh. Sarbini mengelus gagangnya, jari-jarinya berhenti pada ukiran kecil, simbol jawara Carok yang dulu membuat namanya disegani dan ditakuti. Air mata jatuh tanpa suara, bukan karena takut akan duel yang menanti, melainkan karena janji yang harus ia langgar. Aku tak mencarinya, bisiknya lirih. Tapi kehormatanku kau injak. Sarbini menutup kembali kotak kayu itu dan mengikat sarungnya lebih erat. Di balik kain lusuh itu, jejak luka tak lagi sekadar bekas masa lalu, melainkan pengingat bahwa darah seorang jawara masih mengalir di tubuh penjual sate tua. Dan jika esok kehormatan kembali diuji, ia siap menjawabnya. Pagi menyebar pelan di desa pesisir itu, membawa bisik-bisik yang tak berani diucapkan terang-terangan. Peristiwa kemarin sore menyebar dari mulut ke mulut, tentang keberanian penjual sate tua yang menatap preman tanpa gentar. Bagi sebagian orang, itu hanya kebodohan. Bagi yang lain, itu terasa seperti sesuatu yang pernah mereka lihat lama sekali. Di beranda rumah kayu tua, seorang lelaki sepuh bernama Pak Darman duduk sambil menyeruput kopi pahit. Tatapannya kosong menembus kabut pagi. Saat mendengar nama Sarbini disebut, tangannya berhenti bergerak. Nama itu menggugah ingatan yang telah lama ia kunci rapat. Pak Darman mengenali tatapan itu. Tatapan orang yang pernah berdiri di tanah Carok, tatapan yang tak butuh teriak untuk menakutkan. Puluhan tahun lalu, ia pernah menyaksikan seorang pemuda bernama Sarbini menjatuhkan lawan-lawannya dengan gerakan sunyi dan pasti, tanpa teriakan kemenangan. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Sarbini, jawara yang dulu dijuluki macan pesisir, menghilang setelah satu duel berdarah yang menelan korban lebih dari sekadar nyawa. Sejak saat itu, tak ada yang tahu kemana ia pergi. Hingga kini, ia muncul sebagai penjual sate renta. Pak Darman bangkit, berjalan terlatih menuju rumah tetua desa lainnya. Mereka berkumpul dalam diam, bertukar pandang tanpa banyak kata. Masa lalu yang mereka pendam bersama mulai mengetuk pintu, menuntut untuk diakui kembali. Sementara itu, Sarbini tetap berjualan seperti biasa. Wajahnya datar, seolah tak ada badai yang mendekat. Namun di setiap gerakan tangannya, ada kehati-hatian yang baru, kesadaran bahwa mata lama mulai mengenalinya kembali. Di sisi lain desa, Rangga semakin pongah. Ia mendengar bisik-bisik itu dan menertawakannya. Jawara Carok, ejeknya, itu cerita orang tua, sekarang zamannya aku. Kesombongannya menutup telinga dari peringatan yang mulai bermunculan. Saat matahari naik lebih tinggi, para tetua desa saling bertukar janji sunyi, jika benar Sarbini adalah jawara yang mereka kenal, maka duel yang akan datang bukan sekadar urusan preman dan penjual sate. Itu adalah kebangkitan kehormatan lama, dan mungkin, pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Sore itu, pasar desa lebih ramai dari biasanya. Bukan karena pembeli, melainkan karena rasa penasaran yang menggantung di udara.
Bisik-bisik tentang penjual sate tua dan preman penguasa jalanan telah berubah menjadi kabar yang tak bisa lagi disembunyikan. Rangga datang tanpa senyap. Ia berdiri di tengah pasar, menaiki bangku kayu, suaranya menggema penuh kesombongan. "Hei semua dengar," teriaknya, "ada orang tua di sini yang sok jago. Katanya berani lawan aku." Tawa anak buahnya menyusul, memecah keheningan yang tegang. Sarbini tetap di tempatnya, membalik sate seperti biasa. Namun kali ini, setiap gerakannya diperhatikan puluhan pasang mata. Ketika Rangga mendekat, Sarbini mengangkat wajahnya, tenang, tanpa rasa takut, ketenangan yang membuat sebagian warga menelan ludah. "Aku tantang kau," kata Rangga lantang. "Bukan sembunyi-sembunyi. Kita selesaikan di tanah kosong dekat pantai. Biar semua tahu siapa yang pantas berdiri di sini." Kata-kata itu adalah hukuman mati sosial bagi siapapun yang menolak. Sarbini diam cukup lama, hanya suara bara dan desir angin laut yang terdengar. Lalu ia mengangguk pelan. "Baik," ucapnya singkat. Satu kata itu jatuh seperti palu, menghantam dada banyak orang yang tak menyangka ia akan menerima. Kerumunan mendadak ricuh. Ada yang mencoba mencegah, ada yang ketakutan, ada pula yang melihat kesempatan menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Para tetua desa saling pandang, mengetahui bahwa keputusan Sarbini tak bisa lagi ditarik. Rangga tersenyum puas. Baginya, ini kemenangan sebelum perang. Ia membayangkan penjual sate tua itu berlutut di hadapan semua orang, namanya semakin kokoh sebagai penguasa wilayah. Sarbini kembali menunduk, menata satenya, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di balik ketenangan itu, hatinya bergetar, bukan oleh takut, melainkan oleh kesadaran bahwa tantangan terbuka ini akan memaksa masa lalu bangkit sepenuhnya. Dan sekali ia melangkah ke tanah itu, tak ada jalan pulang tanpa darah atau kehormatan. Malam datang membawa sunyi yang berbeda. Desa yang biasanya riuh selepas isya kini terasa menahan napas. Sarbini melangkah pulang sendirian, bayangannya memanjang di bawah cahaya bulan pucat, seolah masa lalu mengikutinya dari belakang tanpa suara. Di dalam rumah bambu yang sempit, Sarbini duduk bersila menghadap dinding. Ia menyalakan lampu minyak dan membiarkan cahayanya menari di wajah tua yang lelah. Tangannya bertumpu di lutut, dadanya naik turun perlahan, bukan karena takut mati, melainkan karena beratnya keputusan yang telah ia ambil. Ia teringat wajah istrinya yang telah lama meninggal, juga anaknya yang pergi merantau dan tak pernah kembali. Semua kehilangan itu terlintas seperti pengadilan sunyi. Sarbini bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia berhak mengangkat celurit lagi setelah semua yang ia tinggalkan. Dengan langkah pelan, ia mengambil kotak kayu itu dan membukanya. Celurit tua kembali menyambutnya dengan kilau dingin. Sarbini meletakkannya di depan, lalu menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia bersujud lama, meminta restu, bukan keberanian. "Jika ini jalan terakhirku," bisiknya lirih, "jangan biarkan aku kalah oleh amarah." Doa itu keluar dari hati yang telah ditempa terlalu banyak darah dan penyesalan. Ia tak ingin menang sebagai pembunuh, tetapi berdiri sebagai penjaga kehormatan. Di kejauhan, suara ombak terdengar seperti bisikan leluhur. Sarbini merasakan sesuatu yang lama hilang kini kembali mengalir, ketenangan sebelum badai, ketenangan yang hanya dimiliki mereka yang telah berdamai dengan kemungkinan terburuk. Sementara itu, di tempat lain, Rangga berpesta kecil bersama anak buahnya. Tawa, rokok, dan minuman mengalir bebas. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa lawan yang akan dihadapi esok bukanlah kakek renta, melainkan sejarah yang belum selesai. Sarbini menutup kotak kayu itu dan mengikat sarungnya dengan simpul lama, simpul yang dulu selalu ia pakai sebelum carok. Wajahnya tenang, matanya jernih. Restu telah ia minta, dan jawabannya telah ia terima. Kini, ia hanya perlu melangkah dan menepati takdir. Pagi menyingsing dengan langit pucat, seolah matahari pun ragu untuk naik sepenuhnya. Sarbini bangun sebelum ayam berkokok, duduk diam di lantai tanah rumahnya yang dingin. Ia tidak melakukan pemanasan, tidak melatih gerakan, tidak mengasah senjata. Yang ia lakukan hanyalah mengatur napas, perlahan dan teratur, seperti dulu ketika ia masih muda dan setiap tarikan napas bisa menentukan hidup atau mati. Sunyi menyelimuti dirinya, bukan sebagai kekosongan, melainkan sebagai ruang untuk menenangkan jiwa yang akan segera diuji oleh takdir. Tangannya menyentuh lantai, merasakan dingin yang merambat ke tulang-tulang tua. Dalam diam itu, Sarbini mengingat semua pelajaran lama, bukan tentang menyerang, melainkan tentang menahan diri.
Ia tahu, kekuatan sejati bukan pada otot, tetapi pada kesabaran membaca lawan. Ia mengingat wajah-wajah yang pernah ia kalahkan, dan wajah-wajah yang tak pernah bangun kembali. Tidak ada kebanggaan di sana, hanya pelajaran pahit yang membuatnya memilih hidup. Sederhana selama puluhan tahun, jauh dari sorak dan ketakutan manusia. Sarbini lalu berdiri, mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Tak ada baju hitam, tak ada ikat kepala jawara. Ia menyiapkan sate, seolah hari itu hanyalah hari biasa. Setiap tusuk yang ia pegang terasa seperti pengingat bahwa hidupnya kini bergantung pada ketenangan, bukan pada kecepatan tangan. Ia keluar rumah dengan gerobaknya, menyapa pagi dengan wajah tenang. Tak satu pun orang tahu bahwa di balik langkah renta itu, berdiri seorang pria yang telah menghabiskan hidupnya berdamai dengan maut. Di sisi lain desa, suasana sangat berbeda. Rangga bangun dengan suara tawa dan musik keras. Tubuhnya penuh energi muda, penuh api yang tak terkontrol. Ia memukul karung, mengayunkan senjata sembarangan, melampiaskan adrenalin yang meluap. Anak buahnya bersorak, memuji kekuatannya, menambah bahan bakar bagi kesombongan yang semakin membesar. Tak ada doa, tak ada renungan. Yang ada hanya keyakinan buta bahwa kekerasan dan keberanian palsu cukup untuk mengalahkan siapapun, termasuk seorang kakek penjual sate. Rangga memandangi pantulan dirinya di cermin retak. Ia melihat tubuh kuat, tatapan liar, dan masa depan yang ia kira tak terkalahkan. Dalam pikirannya, duel nanti hanyalah formalitas, sebuah tontonan untuk mempermalukan lawan dan mempertegas kekuasaannya. Ia tak pernah bertanya siapa Sarbini sebenarnya, karena baginya masa lalu orang lain tak pernah penting. Kesalahan itulah yang perlahan menutup nalurinya, naluri yang seharusnya memperingatkan bahwa ada bahaya pada ketenangan yang terlalu sempurna. Sementara itu, para tetua desa berkumpul diam-diam. Mereka tak melatih Sarbini, tak memberi nasihat panjang. Mereka hanya menatapnya dengan mata penuh beban sejarah. Beberapa ingin menghentikan semuanya, tapi mereka tahu Carok bukan soal bisa atau tidak, melainkan soal harus atau tidak. Dan bagi Sarbini, batas itu telah dilanggar. Dalam keheningan itu, mereka sadar, apapun hasilnya nanti, desa ini tak akan pernah sama lagi setelah hari ini berakhir. Sarbini berhenti sejenak di tepi jalan, menatap laut yang bergelombang pelan. Angin membawa bau asin yang mengingatkannya pada darah dan tanah basah bertahun-tahun lalu. Ia menutup mata, bukan untuk menghindar, tetapi untuk menerima. Jika ini akhir hidupnya, ia ingin menghadapinya dengan kepala tegak. Jika ini awal dari kebangkitan luka lama, ia akan menjalaninya tanpa kebencian. Sunyi kembali menyelimutinya, lebih tebal dari sebelumnya, seperti pelukan terakhir sebelum badai pecah. Saat matahari mulai naik, dua jalan takdir bergerak saling mendekat. Satu dipenuhi tawa, kesombongan, dan keyakinan palsu. Satunya lagi dibalut diam, penyesalan, dan kehormatan yang dijaga dengan nyawa. Sarbini melangkah perlahan menuju hari yang telah menunggunya selama puluhan tahun. Rangga melangkah cepat menuju pertarungan yang ia anggap sudah dimenangkan. Dan di antara dua langkah itu, tanah Madura bersiap menyaksikan kebenaran lama yang akan bangkit tanpa ampun. Lapangan tanah kosong di dekat pantai itu berubah menjadi saksi bisu yang menunggu darah atau kehormatan. Tanahnya merah kecoklatan, keras di beberapa bagian, lembek di bagian lain, bekas hujan semalam. Angin laut bertiup kencang, membawa bau asin dan debu yang menempel di kulit. Orang-orang berdatangan perlahan, membentuk lingkaran tanpa komando. Tak ada teriakan, tak ada sorak. Semua tahu, tempat itu bukan arena hiburan. Itu adalah tempat di mana hidup dan mati biasa bertukar posisi tanpa aba-aba. Rangga datang lebih dulu, disambut anak buahnya yang berdiri gagah di pinggir lapangan. Ia membuka jaketnya, memamerkan otot dan tato, lalu tersenyum puas melihat banyak mata tertuju padanya. Baginya, perhatian adalah bahan bakar. Ia menginjak tanah dengan keras, seolah ingin menunjukkan siapa penguasa tempat itu. Di kepalanya, duel ini telah selesai bahkan sebelum dimulai. Yang tersisa hanya pertanyaan bagaimana ia akan mempermalukan lawannya di depan semua orang. Beberapa menit kemudian, Sarbini tiba. Tanpa iring-iringan, tanpa sorak, ia berjalan pelan, membawa tubuh renta yang tampak rapuh di tengah kerumunan. Namun saat ia melangkah ke tanah merah itu, para tetua desa saling pandang. Ada sesuatu yang berubah. Cara kakinya menapak, cara punggungnya tegak, cara matanya menatap lapangan, semuanya bukan milik penjual sate biasa.
Itu adalah bahasa tubuh orang yang tahu betul bagaimana menghadapi kemungkinan terakhir dalam hidupnya. Kerumunan terbelah memberi jalan. Beberapa orang menelan ludah, merasakan hawa dingin menjalar tanpa sebab jelas. Sarbini berdiri berhadapan dengan Rangga, jarak mereka hanya beberapa langkah. Tidak ada kata pembuka, tidak ada ejekan, hanya suara angin dan debur ombak yang memecah kesunyian. Rangga tertawa kecil, merasa unggul melihat tubuh lawannya yang jauh lebih kecil. Ia tak sadar, tawa itu terdengar seperti bunyi bel terakhir sebelum segalanya berubah. Seorang tetua desa maju ke tengah, suaranya bergetar saat mengucapkan aturan singkat. Tidak menyerang dari belakang, tidak melibatkan orang lain. Pertarungan berakhir saat salah satu tak mampu berdiri. Aturan itu sederhana, namun berat. Sarbini mengangguk pelan. Rangga menjawab dengan senyum meremehkan. Bagi Rangga, aturan hanyalah formalitas. Bagi Sarbini, itu adalah garis tipis yang membedakan pembelaan kehormatan dengan pembantaian. Saat senjata dikeluarkan, udara seakan menegang. Rangga mengangkat celuritnya dengan gaya kasar, penuh ancaman. Sarbini mengeluarkan celurit tua dari balik sarungnya perlahan, hampir seperti ritual. Beberapa tetua terbelalak melihat gagang dan bentuk bila itu. Ingatan lama bangkit tanpa diundang. Bisik-bisik tertahan di tenggorokan. Nama yang selama ini dikubur hampir saja terucap, namun semua memilih diam, takut mengganggu takdir yang sedang berjalan. Rangga mengambil posisi menyerang, napasnya berat, penuh amarah dan ambisi. Sarbini berdiri lebih rendah, kakinya sedikit menekuk, bahunya rileks. Posisi itu terlihat lemah bagi mata awam, tapi mematikan bagi mereka yang paham. Mata Sarbini tak lepas dari gerakan dada Rangga, dari tarikan napasnya, dari tumpuan kakinya. Ia tidak melihat musuh, ia membaca niat. Dan apa yang ia baca membuatnya semakin yakin, lawannya belum siap menghadapi kesunyian yang mematikan. Teriakan pendek dari tetua menjadi tanda dimulainya duel. Rangga melangkah maju dengan serangan cepat, penuh tenaga dan kebrutalan. Kerumunan menahan napas. Sarbini tidak mundur, tidak panik. Ia hanya menggeser kaki, membiarkan serangan itu lewat sejengkal dari tubuhnya. Untuk sesaat, dunia seolah melambat. Dan di tanah merah itu, semua orang mulai menyadari satu hal mengerikan, penjual sate tua itu tidak sedang bertahan, ia sedang menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri segalanya. Serangan pertama Rangga meleset tipis, hanya mengoyak udara. Tanah merah terpercik saat kakinya menghentak, sementara Sarbini berdiri tenang di sampingnya, seolah serangan itu tak pernah ditujukan padanya. Kerumunan bergemuruh pelan, bukan oleh sorak, melainkan oleh rasa tidak percaya. Tak seorang pun menyangka tubuh renta itu mampu menghindar dengan gerakan sesederhana dan setepat itu. Rangga berbalik cepat, amarah memerah di wajahnya. Ia kembali menyerang, kali ini lebih brutal, membabi buta, mengandalkan tenaga dan kecepatan. Celuritnya berdesing keras, memecah angin. Namun Sarbini tetap bergerak ekonomis, satu langkah, satu putaran bahu, cukup untuk membuat serangan lawan kembali sia-sia. Beberapa tetua desa mulai saling pandang. Gerakan itu, mereka mengenalnya. Bukan gerakan jalanan, bukan pula teknik sembarangan. Itu adalah pola lama, pola carok yang hampir punah, hanya diajarkan pada mereka yang dipersiapkan bukan sekadar untuk menang, melainkan untuk bertahan hidup. Saat Sarbini mengangkat celuritnya sedikit lebih tinggi, sinar matahari memantul pada bilah tua itu. Ukiran di gagangnya terlihat jelas. Napas beberapa orang tercekat. Itu bukan senjata biasa. Itu adalah celurit yang dulu sering disebut dalam cerita-cerita lama. Celurit yang konon selalu kembali bersih meski pemiliknya pulang berlumur darah. Tidak mungkin, bisik seorang tetua hampir tak terdengar. Nama itu terlintas di benak mereka, namun terasa terlalu berat untuk diucapkan. Jawara yang seharusnya sudah mati oleh waktu, kini berdiri di hadapan mereka sebagai penjual sate tua yang tenang dan mematikan. Rangga mulai merasakan sesuatu yang asing, ragu. Setiap serangannya seperti dibaca sebelum dilancarkan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan pemburu, melainkan mangsa yang sedang dipermainkan. Sarbini menatapnya lurus. Tak ada kebencian di sana. Hanya ketegasan dingin. Berhenti, ucapnya singkat, nyaris tenggelam oleh angin. Kata itu bukan permintaan. Itu peringatan terakhir, kesempatan yang jarang diberikan oleh orang-orang dari dunia lamanya. Namun Rangga menolak mundur. Ia berteriak, mengangkat celuritnya tinggi-tinggi, dan kembali menerjang. Saat itulah para tetua menunduk pelan.
Mereka tahu, begitu serangan itu dilepas, Sarbini tak akan menghindar lagi. Ia akan menjawab, bukan sebagai penjual sate, melainkan sebagai jawara Carok yang telah lama dikubur hidup-hidup oleh waktu. Teriakan Rangga pecah bersama langkahnya yang menghentak tanah merah. Serangannya kali ini bukan lagi pamer kekuatan, melainkan luapan panik yang dibungkus amarah. Celuritnya meluncur liar, membelah udara dengan bunyi tajam yang membuat beberapa penonton memejamkan mata. Di hadapannya, Sarbini tidak mundur. Ia justru melangkah setengah tapak ke dalam jangkauan serangan, keputusan berbahaya yang hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar memahami jarak antara hidup dan mati. Bilah celurit Rangga nyaris menyentuh bahu Sarbini, namun dalam satu gerakan kecil, nyaris tak terlihat, Sarbini memutar pergelangan tangan dan menepis arah serangan. Logam beradu, suara nyaringnya menusuk telinga. Benturan itu membuat lengan Rangga bergetar hebat. Ia terkejut, bukan karena sakit, melainkan karena kekuatan tenang yang tersembunyi di balik tubuh renta lawannya. Rangga mundur setengah langkah, napasnya mulai tak beraturan. Sarbini tidak mengejar, ia berdiri, menunggu, memberi ruang. Sikap itu justru lebih menekan daripada serangan. Bagi para tetua desa, ini adalah tanda jelas Sarbini sedang mengendalikan tempo, memaksa lawan bergerak sesuai kehendaknya, seperti pemburu tua yang sabar menunggu mangsa kelelahan. Dengan geram, Rangga menyerang lagi, kali ini dari sisi kanan, lalu kiri, mencoba memecah pertahanan. Namun Sarbini bergerak seperti bayangan, selalu selangkah lebih dulu. Setiap tebasan Rangga hanya menyentuh angin. Setiap kegagalan menggerogoti keyakinannya sedikit demi sedikit. Sorot matanya mulai berubah, tak lagi penuh percaya diri, melainkan dipenuhi kebingungan dan takut yang belum pernah ia rasakan. Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang menutup mulut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Penjual sate tua itu bukan hanya bertahan, ia sedang mempermalukan Rangga di hadapan semua orang. Namun Sarbini tahu, duel belum selesai. Lawan yang terpojok seringkali menjadi paling berbahaya. Benar saja, dengan teriakan putus asa, Rangga melompat maju, mengerahkan seluruh tenaganya dalam satu serangan besar, berharap keberuntungan berpihak padanya. Inilah momen yang ditunggu Sarbini. Tubuhnya merendah, kakinya berputar, dan dalam satu tarikan napas, ia melangkah masuk ke inti serangan. Untuk sepersekian detik, waktu seolah berhenti. Celurit Sarbini bergerak cepat namun terukur, bukan untuk membunuh, melainkan untuk menjatuhkan. Sebuah tebasan pendek menghantam lengan Rangga, cukup keras untuk membuat senjatanya terlepas dan terjatuh ke tanah merah dengan suara tumpul yang mematikan suasana. Rangga terhuyung mundur, matanya membelalak menatap celuritnya yang kini tergeletak jauh dari jangkauan. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Di hadapannya, Sarbini berdiri tegak, celuritnya menurun, matanya dingin namun penuh kendali. Duel telah benar-benar dimulai, dan untuk pertama kalinya, Rangga menyadari bahwa ia mungkin tak akan keluar dari lapangan ini sebagai pemenang. Celurit Rangga tergeletak di tanah merah seperti simbol runtuhnya harga diri. Kerumunan terdiam, bahkan angin laut seolah berhenti berhembus. Rangga menatap senjata itu dengan napas terputus-putus, keringat bercampur debu menempel di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdiri tanpa kuasa, tanpa pegangan, tanpa sorakan yang biasa menopang egonya. Sarbini tidak langsung menyerang. Ia berdiri beberapa langkah dari Rangga, tubuhnya sedikit condong ke depan, siap namun tidak tergesa. Posisi itu membuat para tetua desa semakin yakin, itulah sikap seorang jawara sejati, yang hanya bergerak ketika memang perlu. Dalam diam itu, Sarbini membaca ketakutan yang mulai tumbuh di mata lawannya. Rangga mencoba mundur, satu langkah kecil yang nyaris tak terlihat, namun cukup bagi Sarbini untuk bergerak. Dalam sekejap, Sarbini menutup jarak dengan langkah melingkar, membuat Rangga kehilangan orientasi. Gerakannya bukan cepat karena usia muda, melainkan tepat karena pengalaman panjang menghadapi kematian. Sarbini melancarkan serangan pendek, terkontrol, memukul bahu dan kaki Rangga secara bergantian. Bukan tebasan mematikan, melainkan teknik lama Carok yang bertujuan melumpuhkan. Setiap serangan jatuh seperti peringatan keras, ini bisa berakhir lebih buruk jika kesombongan masih dipelihara. Rangga terjatuh berlutut, tangannya menyangga tanah merah yang kini terasa dingin dan kejam. Matanya terbelalak, dadanya naik turun tak beraturan. Di sekelilingnya, orang-orang yang dulu takut kini hanya bisa menatap tanpa suara. Tak ada sorak, tak ada ejekan,
hanya kesadaran bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang langka dan mengerikan. Sarbini berdiri di hadapan Rangga, celuritnya terangkat setinggi dada. Kilau bilah tua itu memantulkan wajah Rangga yang penuh penyesalan. Untuk sepersekian detik, semua orang menunggu tebasan terakhir. Bahkan para tetua menahan napas, mengetahui bahwa menurut hukum lama, Sarbini berhak mengakhiri semuanya di sana. Namun tangan Sarbini gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena ingatan. Wajah-wajah dari masa lalu kembali muncul, orang-orang yang jatuh di hadapannya puluhan tahun lalu. Ia menarik napas panjang, lalu menurunkan celuritnya perlahan. Keputusan itu lebih berat daripada membunuh. Ilmu ini bukan untuk kesombongan, ucap Sarbini pelan namun tegas. Dan bukan untuk anak muda yang tak tahu batas. Kata-kata itu jatuh lebih keras dari tamparan. Di tanah merah itu, semua orang mengerti, bukan hanya Rangga yang kalah hari ini, tetapi juga kesombongan yang selama ini merajalela tanpa perlawanan. Rangga masih berlutut di tanah merah, napasnya tersengal dan dadanya terasa sesak seperti diremas tangan tak terlihat. Celurit Sarbini memang tak menebas tubuhnya, tetapi kehormatannya telah tercabik di hadapan semua orang. Tatapan warga menusuk lebih tajam daripada bilah senjata manapun. Ia merasakan ketakutan yang dulu selalu ia tanamkan pada orang lain, kini berbalik menghantuinya tanpa ampun. Anak buah Rangga berdiri kaku di pinggir lapangan. Tak satu pun berani melangkah maju. Mereka menyadari satu kebenaran pahit, kekuatan Rangga selama ini hanyalah bayangan yang ditopang oleh rasa takut orang lain. Ketika bayangan itu runtuh, tak ada lagi alasan untuk mengikuti. Beberapa dari mereka menunduk, menghindari tatapan Sarbini yang kini terasa seperti vonis sunyi. Rangga mencoba berdiri, namun kakinya goyah. Tubuh mudanya masih kuat, tetapi jiwanya telah retak. Ia menoleh mencari dukungan, namun yang ia temui hanyalah wajah-wajah dingin, bahkan dari orang-orang yang dulu tertawa bersamanya. Di saat itu, ia sadar bahwa kekuasaan yang dibangun di atas teror selalu berakhir dengan kesepian. Sarbini melangkah mendekat, berhenti tepat di hadapan Rangga. Jarak mereka begitu dekat hingga Rangga bisa mencium bau tanah dan keringat dari tubuh renta itu. Namun yang paling membuatnya gemetar adalah mata Sarbini, mata yang telah melihat terlalu banyak kematian untuk takut pada satu lagi. Berdiri, kata Sarbini pelan. Bukan perintah keras, tetapi cukup kuat untuk membuat Rangga menurut. Dengan sisa tenaga, Rangga bangkit. Kakinya masih gemetar, lututnya nyaris menyerah. Berdiri di hadapan orang tua yang telah mengalahkannya tanpa membunuh, Rangga merasa lebih kecil dari sebelumnya. Sarbini menoleh ke arah kerumunan. Lihat baik-baik, ucapnya. Inilah akibatnya jika kekuatan dipakai untuk menindas, bukan menjaga. Suaranya tenang, namun setiap kata jatuh seperti palu di dada para penonton. Mereka tahu, kata-kata itu bukan hanya untuk Rangga, tetapi untuk siapapun yang berniat mengikuti jejaknya. Rangga menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tak punya kata-kata balasan. Tak ada ejekan, tak ada tawa, yang tersisa hanya rasa malu yang membakar. Ia kalah bukan karena lemah secara fisik, tetapi karena kosong secara batin. Kekalahan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada luka apapun. Ketika Sarbini melangkah pergi dari lapangan tanah merah itu, tak seorang pun berani menghalangi. Rangga tetap berdiri terpaku, dihantui oleh tatapan warga dan kenyataan pahit bahwa namanya kini tak lagi ditakuti, melainkan diingat sebagai peringatan. Kekalahan itu bukan sekadar jatuh, itu adalah kehancuran total di mata semua orang. Langkah Sarbini terhenti di tepi lapangan tanah merah. Angin laut menerpa punggungnya, membawa debu dan bisik masa lalu yang tak lagi bisa dihindari. Kerumunan masih diam, seolah menunggu sesuatu yang belum selesai. Mereka tahu, duel telah berakhir, namun kisahnya belum ditutup. Seorang tetua desa memberanikan diri melangkah maju. Suaranya bergetar saat memanggil nama yang sudah lama tak diucapkan. Sarbini, atau haruskah kami memanggilmu dengan nama lamamu? Ucapan itu membuat beberapa orang terperanjat. Nama lama itu bergaung pelan, seperti gema dari masa yang telah dikubur. Sarbini menarik napas panjang, bahunya turun perlahan, seakan beban puluhan tahun akhirnya dilepaskan. Ia menoleh, menatap wajah-wajah yang kini memandangnya bukan sebagai penjual sate, melainkan sebagai legenda yang hidup kembali. Nama itu sudah lama mati, katanya tenang. Aku menguburnya sendiri. Tetua itu menunduk hormat. Namun ilmu dan kehormatanmu masih hidup, jawabnya lirih. Kami semua mengenal celurit itu. Tak ada yang memakainya dengan cara seperti itu, kecuali satu jawara.
Kerumunan mulai berbisik, potongan cerita lama menyatu dalam ingatan kolektif mereka. Rangga yang berdiri tak jauh dari sana mendongak perlahan. Wajahnya pucat, kini ia mengerti sepenuhnya siapa yang telah ia hina dan tantang. Ketakutan yang ia rasakan bukan lagi pada kekalahan, melainkan pada kebodohan dirinya sendiri yang telah membangunkan legenda dengan kesombongan. Sarbini melangkah kembali ke tengah, menatap Rangga sekali lagi. "Aku bukan menang untuk diingat," ucapnya. "Aku bertahan agar yang muda belajar batas." Kata-kata itu sederhana, namun syarat makna, bukan ancaman, melainkan warisan nilai yang hampir punah. Ia lalu menatap seluruh kerumunan. "Carok bukan kebanggaan," lanjutnya. "Ia adalah jalan terakhir ketika kehormatan diinjak dan tak ada lagi tempat mengadu." Beberapa orang menunduk, merasa ditegur tanpa dimarahi. Mereka sadar, selama ini mereka hanya mewarisi kekerasannya, bukan kebijaksanaannya. Sarbini mengikat kembali sarungnya dan menyarungkan celurit tua itu. Kali ini, bukan sebagai penutup masa lalu, melainkan sebagai tanda bahwa kebenaran telah diucapkan. Di lapangan tanah merah itu, sebuah legenda diakui, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diingat sebagai penjaga batas antara kekuatan dan kebinasaan. Lapangan tanah merah mulai lengang, namun beban di dada Rangga justru semakin berat. Ia berdiri sendirian, dikelilingi sisa tatapan yang tak lagi memancarkan takut, melainkan penilaian. Kekalahan itu tak hanya menjatuhkan tubuhnya, tetapi meruntuhkan seluruh bangunan hidup yang ia susun dari ancaman dan kekerasan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar telanjang di hadapan orang banyak. Sarbini berhenti beberapa langkah darinya. Tak ada niat memburu, tak ada niat menghabisi. "Pergi," ucapnya singkat, "atau tinggal dan berubah." Dua pilihan itu melayang di udara, lebih berat dari hukuman apapun. Bagi Rangga, ini bukan belas kasihan, ini ujian terakhir yang lebih sulit daripada duel tadi. Rangga menelan ludah. Ia teringat masa kecilnya, ketika kerasnya hidup membuatnya percaya bahwa menakut-nakuti orang adalah satu-satunya cara bertahan. Ia mengangkat kepala, menatap Sarbini dengan mata basah. "Kalau aku tetap di sini, apa aku masih punya tempat?" tanyanya parau, suara yang tak pernah ia kenali sebagai miliknya sendiri. Sarbini memandangnya lama. Dalam tatapan itu ada masa lalu yang serupa, amarah muda, jalan yang salah, dan harga mahal yang harus dibayar. "Tempat selalu ada," jawab Sarbini tenang. "Tapi kau harus meletakkan senjata lebih dulu. Bukan hanya di tanganmu, juga di hatimu." Kata-kata itu menghantam Rangga lebih keras dari tebasan manapun. Dengan gemetar, Rangga melangkah mundur, lalu berlutut. Ia memungut celuritnya dari tanah, menatap bilahnya sejenak, lalu meletakkannya di hadapan Sarbini. Tindakan itu sederhana, namun menggemparkan. Kerumunan yang tersisa terdiam, mereka menyaksikan seorang preman menyerahkan simbol kekuasaannya dengan tangan sendiri. Para tetua desa maju mendekat. Tak ada sorak, tak ada penghakiman. Mereka hanya mengangguk pelan, memahami bahwa penebusan tak pernah lahir dari penghinaan, melainkan dari keberanian mengakui salah. Beberapa warga menarik napas lega, seolah beban panjang akhirnya terangkat dari desa mereka. Sarbini menggeser celurit itu menjauh. "Bangun," katanya. Rangga berdiri perlahan, punggungnya masih bungkuk, namun matanya lebih jernih. Untuk pertama kalinya, ia melihat masa depan tanpa kekerasan, kabur, menakutkan, namun mungkin. Saat senja kembali turun, Rangga melangkah pergi tanpa pengawalan, tanpa tawa. Bukan sebagai penguasa jalanan, melainkan sebagai manusia yang baru belajar batas. Sarbini menatap punggung itu hingga menghilang, lalu berbalik pulang. Jalan penebusan telah dibuka, dan itu jauh lebih berat daripada jalan kekerasan yang ditinggalkan. Pagi berikutnya datang dengan cahaya yang lebih lembut dari biasanya. Desa pesisir itu terasa berbeda, lebih tenang, seolah beban panjang akhirnya dilepaskan dari pundaknya. Tak ada lagi bisik ketakutan, tak ada suara motor meraung penuh ancaman. Hanya angin laut dan debur ombak yang kembali menjadi penguasa suasana. Di sudut jalan yang sama, gerobak sate Sarbini kembali berdiri. Catnya tetap terkelupas, rodanya tetap berdecit pelan, namun kehadirannya kini membawa rasa aman yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Asap sate mengepul perlahan, naik ke udara seperti doa yang tak diucapkan dengan kata-kata. Orang-orang datang membeli, sebagian dengan senyum sungkan, sebagian dengan hormat yang tak berlebihan. Tak ada yang menyebut duel, tak ada yang memanggilnya jawara. Mereka paham,
Sarbini tak membutuhkan pengakuan itu. Ia telah menyelesaikan urusannya dengan masa lalu. Sarbini membakar sate dengan gerakan yang sama seperti dulu, tenang, sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu, ada kedamaian baru. Celurit tua kembali tersimpan di tempatnya, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menahan diri. Beberapa anak kecil berhenti di dekat gerobaknya, menatap dengan rasa ingin tahu. Sarbini tersenyum tipis, senyum yang jarang terlihat. Ia memberi mereka sate lebih, tanpa meminta bayaran tambahan. Di matanya, generasi muda harus tumbuh dengan rasa aman, bukan takut. Di kejauhan, seorang lelaki berjalan menyusuri jalan desa tanpa senjata, tanpa pengikut. Rangga tidak menoleh ke belakang. Ia membawa hidup baru yang berat, namun jujur. Tak semua penebusan terlihat indah, tetapi langkah pertamanya telah diambil. Seorang tetua desa memperhatikan Sarbini dari jauh, lalu mengangguk pelan. Legenda tak selalu perlu diceritakan ulang. Beberapa cukup hidup dalam tindakan, dalam keputusan untuk tidak membunuh, untuk mengakhiri kekerasan tanpa menambah darah. Saat matahari meninggi, asap sate terus mengepul, menyatu dengan udara pagi. Sarbini berdiri di sana, bukan sebagai jawara, bukan pula sebagai simbol ketakutan. Ia hanyalah seorang penjual sate tua yang telah menjaga kehormatan tanpa merampas masa depan orang lain. Dan di desa itu, untuk pertama kalinya setelah lama, kedamaian terasa nyata.